Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. Adapun anggota yang akan mempresentasikan adalah yang pertama Sekar Cynthia, kedua Muhammad Azmi, ketiga Bella Ataki, 4 Alfiana Dwi Rahma, 5 Ibnu Al-Mujahidin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sekar Cynthia. Kepada Sekar Cynthia, kami persilakan. Yang pertama, baiklah saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengaman internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Sejarah berdirinya PBB. Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, pada tahun 1945, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942 ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas dari 46 anggota lainnya, yang menghasilkan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter yang berisi pokok-pokok. Yang pertama, tidak membenarkan adanya perluasan wilayah atau politik ekspansi. Yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, setiap negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan dunia. Yang keempat, perlu diciptakan perdamaian dunia sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Dan yang terakhir, mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai. Berikut lambang PBB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfiona. Peristiwa penting yang mendasari pendirian PBB. Piagam Atlantik. Kedua, maklumat bangsa, Declarations of the United Nations. Ketiga, maklumat Moskow. Keempat, konferensi Yalta. Kelima, konferensi San Francisco. Dasar hukum pendirian PBB. Organisasi ini adalah badan hukum internasional. Itu bukan hal yang sama dengan mengatakan bahwa itu adalah suatu negara, atau kepribadian hukum dan hak-hak dan tugas yang sama dengan suatu negara. Berarti PBB adalah subjek hukum internasional dan mampu memiliki hak internasional dan tugas, serta memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak dengan membawa klaim internasional. Tujuan dan asas PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB disebutkan beberapa tujuan PBB, antara lain 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 3. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. 4. Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia. Dalam pasal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan 7 asas, yaitu sebagai berikut.
asas persamaan kedaulatan, asas pasan servanda, asas penyelesaian sengketa secara damai, asas tidak menggunakan kekerasan, asas membantu perserikatan bangsa-bangsa, asas kepatuhan negara bukan anggota, dan asas tidak mencampuri yurisdiksi domestik negara anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu. Baiklah, struktur PBB. Berdasarkan Konferensi San Francisco, menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan organ-organ PBB sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Umum, General Assembly. Tugas Majelis Umum meliputi pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional, sistem perwakilan internasional, urusan keuangan, dan lain-lain. Dua, Dewan Keamanan atau Security Council. Fungsi Dewan Keamanan adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan PBB, menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional, menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil, dan lain-lain. Tiga, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Masa jabatan Dewan Ekonomi dan Sosial adalah 5 tahun. Fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan. Yang keempat, Dewan Perwalian. Dewan Perwalian mempunyai tugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang diurus oleh Dewan Keamanan. Mahkamah Internasional. Mahkamah terdiri dari hakim-hakim yang memegang masa jabatan selama 9 tahun. Yang keenam, Sekretariat. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretariat Jenderal yang mempunyai fungsi sebagai Kepala Administratif PBB, membawa setiap persoalan yang dianggap membahayakan perdamaian di hadapan Dewan Keamanan, dan membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada Majelis Umum mengenai pekerjaan PBB. Lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang kedua, IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional. Yang ketiga, ILO, Organisasi Buruh Internasional. Yang keempat, UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima, UNIDO, Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keenam, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Yang ketujuh, UNWTO, Organisasi Pariwisata Dunia. Saat ini ada keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Tahta suci yang memegang kedaulatan atas Vatikan adalah pengamat permanen. Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan. Yang pertama, keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam piagam ini dan menurut penilaian organisasi mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Yang kedua, penerimaan dari negara tersebut kepada anggota di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Adapun syarat-syarat untuk diterima sebagai anggota PBB antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara yang merdeka. Yang kedua, negara itu mencintai perdamaian. Yang ketiga, bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. Yang keempat, mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum. Pendanaan PBB. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota yang berdasarkan kemampuan membayar dari masing-masing negara yang diukur dengan pendapatan nasional bruto (PNB). Mereka dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita. Peranan Indonesia di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran Indonesia di dalam lingkup organisasi besar seperti PBB ini juga berperan aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keberlangsungan PBB. Fungsi dan peran Indonesia tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN, dan mampu gerakan non-blok maupun gerakan non-blok. Yang kedua, pada tahun 1985, Indonesia membantu PBB, yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40. Yang ketiga, Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai dengan 1974. Yang keempat, berdasarkan Fragmentary Order nomor 10/1008 pada tanggal 30 Oktober 2008, penambahan kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. 5. Peran serta Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, penyumbang pasukan polisi Troops Police Contribution Country dengan jumlah personil sebanyak 1.618. Saat ini Indonesia terlibat aktif 6 UNPKO yang tersebar di 5 negara. Yang ketujuh, pengiriman PKD di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai. Yang ke-8, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mesir segera mengadakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab pada 18 November 1946. Mereka menyatakan tentang pengakuan kemerdekaan TI sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah pengakuan de jure menurut hukum internasional. 9. Awal pekan ini, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan Majelis Hukum PBB melalui pungutan suara dengan perolehan 158 suara. Dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada Atta. Oke, baik. Itulah hasil dari presentasi kami. Jika kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Akan secepatnya kami jawab. Baiklah, jika ada salah kata ataupun kurang dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.